Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong percaya dengan kemampuan Rafael Struijk. ST yakin Struijk akan menjadi pembeda saat laga melawan Irak nanti malam. Timnas Indonesia U23 akan melawan Irak dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar, Kamis, 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tim yang menang di laga ini akan mendapat tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024. Ketajaman Timnas Indonesia U23 di laga ini bertambah daripada partai sebelumnya. Ya, Rafael Struijk sudah bisa bermain setelah di laga kontra Uzbekistan absen karena hukuman akumulasi kartu. Sejauh ini Struijk sudah melepaskan 2 gol di Piala Asia U23. ST percaya pemain Ado Den Haag itu bisa berkontribusi besar di laga melawan Irak, terlebih sudah istirahat lebih lama. Dia bermain baik sejak turnamen dimulai. Dia adalah salah satu pemain kunci sebagai striker. Sayangnya dia sempat absen 1 pertandingan, kini dia sudah punya kondisi fisik yang lebih baik dan bisa berkontribusi untuk tim kami, kata ST dalam konferensi pers jelang laga. Namun, lini belakang Timnas Indonesia U23 kini lebih keropos. Pasalnya, Rizky Ridho tak bisa bermain karena harus menjalani hukuman kartu merah. Posisi Ridho kemungkinan digantikan oleh Komang Teguh. Tak kalah dari Ridho, Komang bermain cukup baik bahkan sudah mencetak 2 gol di ajang ini. PSSI belum berhenti memburu para pemain diaspora agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Setelah mengamankan jasa Martin Paes, kini fokus dialihkan ke 2 nama lainnya, yakni Kelvin Verdong dan Jens Raven. Paes baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Selasa, 30 April 2024, usai mengambil sumpah di Jakarta. Kiper FC Dallas kelahiran Nijmegen 25 tahun silam itu kini bisa tampil membela Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Setelah urusan Paes selesai, PSSI kini tinggal bergerak menuntaskan proses pemberian status WNI untuk Verdong dan Raven. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hari ini Martin Paes sudah resmi jadi WNI, sementara Verdong dan Jens Raven juga dalam proses naturalisasi, ujar Erick dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Verdong, yang saat ini memperkuat NEC Nijmegen, punya darah Meulaboh, Aceh dari sang ayah. Bek kiri 27 tahun itu merupakan jebolan Akademi Feyenoord dan pernah membela timnas Belanda di level kelompok umur, namun belum pernah di level senior. Sementara Raven yang masih berusia 18 tahun memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Ia saat ini memperkuat Dordrecht U21 dan berposisi sebagai penyerang tengah. Lewat media sosial, Raven sudah mengunggah foto bersama Erick Thohir dan menulis, "Sampai bertemu." Jika prosesnya tuntas dengan cepat, ia dan Verdong juga bisa memperkuat timnas pada Juni. Indonesia saat ini berada di urutan kedua grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 7 poin dari 4 laga. Dengan 2 laga sisa melawan Irak dan Filipina, tim asuhan Shin Tae-yong hanya butuh tambahan 3 poin untuk melaju ke putaran selanjutnya. Justin Hubner bisa main di laga Timnas Indonesia versus Irak di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024 yang dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Kamis 2 Mei malam nanti. Sebelumnya sempat ada pertanyaan, apakah Justin Hubner dapat turun di laga esok, mengingat sempat masing-masing terkena 1 kuning di laga kontra Yordania U23 dan Uzbekistan U23. Menurut aturan, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning harus absen di laga selanjutnya demi menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun, Justin Hubner tidak perlu menjalani skorsing karena dibantu regulasi AFC. Berdasarkan pasal 54.1.3 regulasi kompetisi Piala Asia U23 2024, pemain-pemain yang tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 akan dihapuskan jumlah kartu kuning yang telah dimiliki di laga-laga sebelumnya. Peraturan ini berlaku bagi pemain yang hanya mengantongi 1 kartu kuning, bukan 2 kartu kuning seperti Rafael Struijk yang terpaksa absen di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Uzbekistan U23. Berhubung Justin Hubner mengantongi 1 kartu kuning di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Yordania U23, pemain berdarah Belanda ini tiba di semifinal Piala Asia U23 2024 dengan status 0 kartu kuning.
Karena itu, Justin Hubner saat ini baru mengoleksi satu kartu kuning atau kelar laga melawan Uzbekistan U23. Dengan begitu, bek 20 tahun ini dapat diturunkan dan siap tempur melawan Irak U23. Kehadiran Justin Hubner di laga melawan Irak U23 sangat krusial. Sebab kapten sekaligus bek andalan timnas Indonesia U23. Rizky Ridho dipastikan absen karena terkena kartu merah di laga melawan Uzbekistan U23. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Premier League, Jairo Riedewald, pilar Crystal Palace mengaku bakal mengunjungi tanah air. Jairo Riedewald sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, usai diketahui memiliki keturunan asli tanah air. Berstatus sebagai pemain skuad utama Crystal Palace di Premier League, Jairo Riedewald pun berpotensi untuk dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun itu sudah berkarier di Liga Inggris sejak 2017, usai diboyong dari Ajax Amsterdam. Selain memiliki keturunan Indonesia, Jairo juga diketahui memiliki keturunan Suriname namun saat ini berpaspor Belanda. Jairo sebelumnya dikabarkan menolak tawaran bermain untuk timnas Suriname, di saat timnas Indonesia tengah mengincarnya. Menurut kabar yang beredar, Jairo lebih berminat memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diperkuat dengan informasi sang pemain akan datang ke Indonesia.